Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin Sirah Nabawiyah dengan buku panduan Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kiai terbaik kita, guru terbaik kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para istri beliau, keluarga beliau, ahli bait beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang istiqomah mengikuti tata cara, mengikuti manhaj beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan ilmunya kepada kita agar kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadap Allah kelak. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah, Tola'i'ul hijrati, kontingen pertama yang melakukan hijrah ke Madinah. Wa ba'da an tammat bai'atul aqabati saniyati, setelah proses bai'at aqabah kubro, aqabah kedua telah selesai. Wa najaha al-islamu fi ta'sisi wadnin lahu wastah sohrohi, dan Islam telah mendapatkan kesuksesan, yaitu membangun sebuah negeri di kota Madinah, beribu kota di kota Madinah, di tengah-tengah padang pasir. Tamuju bil kufri wal jahalati, dengan dinamika diliputi oleh gelombang kekufuran dan kejahilan. Ya, di kota Madinah itu masih sebagian ada orang-orang musyrik, sebagian juga ada orang-orang munafik. Akan tetapi banyak kaum muslimin yang setuju, yang siap pasang badan untuk membela Rasulullah SAW, sehingga dibentuklah daulah Islam.
wa huwa akhtarul kasbin hasala alaihi al-islamu mundu bidayati da'watihi. Dan ini diantara prestasi yang gemilang yang diraih Islam sejak permulaan dakwah. Rasulullah berhasil mendirikan daulah Islam, yaitu dengan beliau mengutus para ulama ke Madinah, di antaranya Mus'ab bin Umair. Dikondisikan orang-orang yang ada di Madinah setelah mereka paham tentang Islam, pentingnya mendirikan negeri Islam, berundang-undang dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian mereka datang ke Madinah di musim haji, melakukan sumpah setia atau baiat, ya, untuk berjanji siap mengorbankan segala hal, termasuk istri, anak-anak, nyawa, harta, dan seterusnya. Adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimina bil hijrati ila hadzal wadni. Rasulullah memberikan izin kepada kaum muslimin untuk pindah semuanya tak terkecuali ke negeri Madinah, terutama bagi yang mampu, yang tidak memiliki uzur hukumnya wajib. Dan hijrah secara bahasa adalah al-muhajiru min ardin ila ardin, tarkul ula lisaniya, berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Itu makna pindah secara bahasa, ya. Adapun hijrah secara istilah yaitu al-hijratu min daril kufri ila daril Islam, berpindah dari wilayah yang dominan kekufuran menuju wilayah yang Islam, bebas beribadah, bebas berdakwah. Wa min ardil ma'asi wal ardil zalimi ahliha ila ardi ukhra aktsaru amnan wassalama. Hijrah bisa juga diartikan berpindah dari wilayah yang mayoritas penuh dengan maksiat, mayoritas penuh dengan kezaliman, pindah ke wilayah yang mayoritas aman, sedikit maksiatnya, ya. Dan hijrah ini akan senantiasa terus terjadi sampai hari kiamat, ya. Selama masih ada orang kafir, hijrah itu akan terus terjadi. Orang-orang yang ada di negeri yang mayoritas kekafiran, kalau mereka punya kemampuan, hukumnya wajib. Kalau punya kemampuan, ya. Wahakana madiju min dzalika, beberapa kontingen pertama yang hijrah ke Madinah. Pertama dimulai oleh seorang sahabat yang mulia, kana min awalil muhajirina Abu Salamah. Yang pertama kali melakukan hijrah ke Madinah seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Hajara qabla al-aqabatil kubra bi sanatin ala ma qalahu Ibnu Ishaq. Abu Salamah diberikan izin oleh Rasulullah, beliau akhirnya melakukan hijrah 1 tahun sebelum baiat Aqabah kedua, berdasarkan riwayat ahli sejarah yang bernama Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Wa zawjatuhu wa ibnuhu falamma ajna'a 'alal khuruji, istri dan anak-anaknya juga ikut, ya. Mereka sepakat bertiga untuk berangkat ke Madinah 1 tahun sebelum baiat Aqabah kedua. Qala lahu asharuhu, ternyata keluarga Abu Salamah ini tidak disepakati, tidak disetujui oleh keluarga dari istrinya. Qala lahu asharuhu, para iparnya Abu Salamah, saudara-saudara dari pihak istrinya berkata, hadhihi nafsuka ghalabatna 'alaiha,
kami tidak mengkhawatirkan jiwamu wahai Abu Salamah. Ara'aita sahibatana hadza, apa pendapatmu wahai Abu Salamah tentang Ummu Salamah saudara kami? Jangan kau bawa saudara kami. Ya, ini kata keluarga Ummu Salamah. Alama natruka tasiru biha fil bilad, atas alasan apa kamu wahai Abu Salamah membawa saudara kami Ummu Salamah berjalan menuju kota Madinah? Fa akhadhu minhu zaujatahu. Keluarga Ummu Salamah ini masih kafir. Mereka tak rela kalau salah satu anggota keluarganya keluar dari kota Mekah, ditarik sama keluarga dari pihak Ummu Salamah. Ya. Wa ghadaba alu Abi Salamah lirujulihim, ya. Tentu saja keluarga Abu Salamah yang juga masih kafir juga tidak rela. Kalian sudah menghina kami. Dia adalah ya istri dari saudara kami. Kenapa ditarik-tarik? Ya gitu ya. Faqalu, mereka keluarga Abu Salamah berkata kepada istrinya, la natruka ibnana ma'a naja'tumuha min sahibina. Kami tidak akan membiarkan keponakan kami, anaknya Abu Salamah, pergi bersama ibunya. Kalian telah merebutnya dari tangan saudara kami Abu Salamah. Ya, wa tajadzabul gulama bainahum fa khala'u yadahu. Jadi kedua kubu ini, kubunya Abu Salamah dan kubunya Ummu Salamah, saling mempertahankan keponakannya, anaknya Abu Salamah, sampai tarik-tarikan. Ya. Jadi mereka itu sangat tersinggung kalau salah satu anggota keluarganya diambil oleh pihak lain. Itu paling tidak terima. Sampai anaknya Abu Salamah ditarik sana, ditarik ke sini, ya. Sehingga tangannya terluka, putus. Ya. Wa dhahabu bihi. Lalu kemudian keluarganya Abu Salamah membawa anaknya Abu Salamah, padahal masih di Mekah. Ya, jadi fanatik kesukuan di Arab Saudi itu sangat-sangat tinggi sekali. Fanatik kesukuan. Ya. Wan talaqa Abu Salamah wahdahu ilal Madinati. Akhirnya istrinya tertahan, ya, ditahan sama keluarganya, anaknya ditahan sama keluarganya Abu Salamah. Dua-duanya tertahan, anak dan ibunya. Tidak diperbolehkan hijrah karena masih kafir. Tidak rela ya saudaranya dan keponakannya dibawa oleh orang yang telah keluar dari agama orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu tidak terima. Ditahan istri dan anaknya Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah berangkat sendirian ke Madinah. Wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha tahruju kulla ghadatin bil abtahi tabki hatta tamsiya. Setiap pagi Ummu Salamah pergi ke suatu tempat yang bernama Abtah. Dari pagi hingga sore dia menangis, sedih, berpisah dengan suami, ditinggal pergi ke Madinah. Wa madha ala dzalika nahwa sanatin wa ba'da dhihabi zawjiha wa Diya'a ibnuha. Dan istrinya ini terus menerus menangis sampai 1 tahun, ya.
tidak sanggup ya berpisah dengan suami dan anaknya. Suaminya pergi ke Madinah, hijrah, anaknya diambil oleh keluarga Abu Salamah. Padahal masih di Mekah, ya. Di Mekah pun sudah dipisah. Ya. Farraqalaha ahadun dawiha. Ya. Kerabat dekat Ummu Salamah melihat saudaranya sendiri yang bernama Ummu Salamah setiap hari menangis kehilangan suami dan anaknya, tidak tega. Ya. Rasa kemanusiaannya keluar. Ya. Setiap hari nangis, lama-lamaan tidak tega. Ya. Lalu kemudian berkata, Allah tukhrijuna hadhil miskinah. Tidakkah kalian bebaskan saja saudara kita ini? Kasihan dia. Farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha. Kalian keluarganya Ummu Salamah memisahkan Ummu Salamah dengan suami dan putranya. Ya. Faqalu laha ilhaqi bi zawjika in syi'ta. Lalu kemudian keluarga Ummu Salamah berkata kepadanya, susulah suamimu jika memang kamu menginginkan untuk menyusulnya. Fastarja'at ibnaha min asobatihi. Lalu kemudian Ummu Salamah meminta kepada keluarga Abu Salamah putranya untuk dikembalikan. Ya. Wa kharajat turidul madinata rihlatan tablughu hawala 500 kilometer. Akhirnya Ummu Salamah bersama putranya nekat karena sudah diizinkan oleh keluarganya berangkat ke Madinah, hijrah dengan jarak tempuh kurang lebih 500 km. Kalau dari Pontianak kemana ya kira-kira? Sambas, ya. Ke Tapang 500 km. Kalau Kapuas Hulu 500 km lebih ya. 500 km menaiki unta. Seorang perempuan dan anaknya, bayangkan. Ya. Tamuru baina sawahikil jibal, terus melewati pegunungan, ya. Wa mahalikil awliyah wa laisa ma'aha ahadun min khalqillah hatta idza kanat bitan'in laqiyaha Utsman ibnu Talha bin Abi Talha. Bersama anaknya naik unta, ya, sampai ke suatu daerah yang bernama Tanim. Tanim ini adalah mikot, ya, penduduk Mekah. Ketika berjalan melewati daerah yang bernama Tanim, ada seorang kafir Quraisy yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha melihat, ya, melihat gitu ya, memperhatikan. Ini kayaknya dilihat dari kejauhan wanita dan anaknya ini kayaknya mau keluar dari Mekah, ya, karena sudah perbatasan, ya. Wa bada'an arafaha laha syai'a hatta aqdamaha ila al-Madinati. Setelah dia yakin bahwa wanita ini kayaknya mau pergi jauh, itu warga kami, warga Mekah, sama-sama warga Mekah dengan saya. Dalam hati Utsman bin Talha, dia tidak tega. Iya, kalau aman, kalau di jalan ada begal, ada perampok, ada orang yang mengganggu, ya. Falamma nadhara ila Quba, akhirnya Utsman bin Talha menemani, mengantar, karena nggak tega melihat seorang wanita. Misalnya kita naik motor gitu ya, dari sini ke Kapuas Hulu, belum ada bus misalnya, ada wanita boncengan sama anak kecil, ya, kita nggak tega, ya. Ya.
diantar gitu ya. Jauh sekali 500 km. Nggak tahu berapa hari naik onta itu. Ya. Setiap lelah berhenti, kemudian dibantu ontanya turun. Ya, Ummu Salamah dan anaknya juga berteduh, naik lagi terus seperti itu. Ya, dengan penuh dengan adab, dengan kesopanan ya. Qala zawjuka fi hadhil qaryah fa adkhiliha ala barakatillah ya. Falamma nadhara ila Quba, ketika sampai ke Quba, Quba ini sudah masuk wilayah Madinah, Utsman bin Thalha berkata kepada Ummu Salamah, zawjuka, suamimu, fi hadhil qaryah, ada di perkampungan Quba ini. Fa adkhiliha, masuklah kamu. Ala barakatillah, semoga Allah memberkahimu. Ya. Jadi ucapan orang kafir dahulu, walaupun mereka belum mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan barakallah itu biasa, bukan suatu yang istimewa ya. Kalau kita kan sekarang sudah sedikit mengenal ya pergaulan bahasa barakallah, barakallah. Orang kafir juga seperti itu, biasa saja, bukan ucapan yang istimewa ya. Summa in sarafa raji'an ila Makkah, setelah mengantarkan Ummu Salamah, seorang laki-laki kafir yang bernama Utsman bin Thalha kembali ke Mekah. Dan kalau kita melihat sejarah berikutnya, Utsman bin Thalha ini masuk Islam ya, setelah peristiwa pembebasan kota Mekah. Ketika Mekah dibebaskan, dibersihkan dari segala berhala, Utsman bin Thalha ini masuk Islam ya. Jadi sebelum masuk Islam, Utsman bin Thalha ini sudah menunjukkan bibit kebaikan, mau mengantarkan dengan sukarela orang yang berbeda keyakinan ya, mengantar Ummu Salamah dan putranya dengan penuh adab dan kesopanan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya keluarga Abu Salamah. Yang pertama, Abu Salamah seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, terbukti Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada istri dan anaknya sendiri ya. Di Mekah itu tidak bebas sholat, tidak bebas ibadah, ia pasrah karena memang sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah. Ia harus berpisah dengan istri dan anaknya karena kezaliman orang-orang musyrik Mekah. Ia serahkan urusannya kepada Allah. Akhirnya dengan mendahulukan Allah dan Rasulnya, Allah pun ridho dan mengumpulkan kembali satu keluarga di Madinah. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ummu Salamah dan putranya juga membuktikan bahwa keimanan mereka itu sangat kuat. Walaupun di Mekah dijamin hidupnya oleh keluarganya, ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dan sangat taat kepada suaminya ya. Menyusul walaupun bersama putranya ya. Dan kesabaran selama 1 tahun Ummu Salamah melewati kesedihan, Allah ketuk hati seorang Utsman bin Thalha walaupun pada saat itu masih kafir untuk mengantarnya ke Madinah sampai ke perkampungan Quba. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang pertolongan Allah itu datang dari tangan orang kafir yang masih punya jiwa belas kasih, jiwa kemanusiaan ya. Dan Utsman bin Thalha dalam riwayat diceritakan bahwa setelah beliau masuk Islam diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW, yaitu
sebagai pemegang kunci Ka'bah. Ya. Lalu kemudian Utsman bin Thalha memberikan kepada saudaranya satu ayat, kepada Syaibah, dan terus sampai sekarang yang memegang kunci Ka'bah itu adalah masih keturunan Utsman bin Thalha, karena saudaranya satu darah ya, sampai hari ini. Pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah lebih tahu orang yang sebelumnya kafir lalu kemudian mendapatkan hidayah itu karena memang kondisi hatinya sangat layak untuk diberikan hidayah. Utsman bin Thalha ini sebelum masuk Islam sudah menunjukkan bibit-bibit kebaikan, jasa yang sangat besar, ya, memberikan belas kasihan, mempertemukan istri, anak dengan suaminya. Ya, jadi sebelum masuk Islam saja sudah menjadi pahlawan bagi orang lain. Ya, kalau sekarang mungkin sudah panen pujian ya. Kalau itu terjadi di zaman sekarang, panen pujian dari para netizen. Ya. Pelajaran yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak atau keponakan laki-laki itu kehormatan bagi dua keluarga, keluarga suami, keluarga istri. Mereka itu akan tersinggung dan emosi jika diambil karena keinginan sepihak. Ya. Jadi karakter fanatik hubungan darah itu sangat kental, sangat kuat. Itulah karakter orang-orang Arab. Ya, makanya orang Arab itu jika kepala suku, ya, ini bisa jadi kelebihan ya, kelebihan orang Arab. Kepala suku masuk Islam, maka rakyatnya semuanya masuk Islam. Ya, ini kelebihan. Ya. Jadi tak heran Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menikahi anak kepala suku. Tujuannya apa? Agar rakyatnya masuk Islam semua. Ya. Kalau kita berhasil mengislamkan kepala suku di pedalaman Kalbar, ya mungkin mudah rakyatnya untuk mengikuti kepala sukunya masuk Islam. Ya. Dan ini tentu menjadi lahan dakwah yang sangat luas ya untuk digarap. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kelima, jika kita refleksikan ya apa yang dialami oleh keluarga Abu Salamah, misalnya kita posisi kita di Abu Salamah, belum tentu kita sanggup hijrah ya, karena saat itu belum ada kepastian jika pergi ke Madinah tinggalnya di mana, harus bagaimana, nggak ada kepastian ya. Beda dengan di zaman sekarang, sebelum kita pindah ke suatu daerah yang jauh, kita pasti akan menyusun rencana, kan begitu? Cari nafkah, bagaimana, tinggal di mana, ya. Kalau perlu survei dulu, kan begitu? Atau kita tanya kepada orang yang kita kenal di daerah tersebut, menggali informasi sebanyak mungkin. Kalau belum jelas, kita mungkin menunda hijrah. Ya, itu kalau kita ya. Abu Salamah hijrah bukan untuk memperbaiki ekonomi, bukan ya, tapi untuk mempertahankan tauhid ya. Kalau kita kan pindah transmigrasi untuk cari apa? Cari duit ya kan? Pindah dari Jawa ke Kalimantan ya, untuk memperbaiki ekonomi ya. Di Jawa sudah padat penduduknya gitu ya. Kemudian berikutnya kontingen yang kedua, wahajaro Suhaibu ibnu Sinani Ar-Rumi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seorang sahabat yang mulia yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi hijrah ke kota Madinah. Falamma arada al-hijrata qala lahu kuffaru Quraisyin ataitana su'luqan haqiran. Orang-orang kafir Quraisy meledek, mengolok-olok gitu ya, dengan mengatakan apa? Wahai Su'aib,
Saat kamu datang ke Mekah dahulu, kamu dalam keadaan miskin, dalam keadaan hina. Fakasuro maluka indana wa balagta alladhi balagta. Sekarang hartamu banyak. Ketika kamu sudah pindah di negeri Mekah sekian lama, kamu sudah jadi kaya, hartamu banyak. Summa turidu an takhruju bimalika wa nafsika. Dan sekarang kamu sudah kaya, apakah setelah ini semua kamu kabur dari Mekah membawa harta dan jiwamu? Wallahi, ya orang kafir pun bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah, la yakunu dzalika. Ini enggak boleh terjadi. Kami akan menghalangimu. Tidak akan membiarkanmu pergi ke Madinah. Kamu sudah jadi warga Mekah. Jangan macam-macam dengan kami. Gitu ya, kira-kira begitu. Faqala lahum Suhaibun, kemudian Suhaib menjawab dengan tenang, ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhluna sabili. Bagaimana menurut kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, jika hartaku ini aku serahkan kepada kalian semua, tapi tolong biarkan aku keluar dari Mekah menuju Madinah. Setuju? Ya kira-kira gitu ya. Qalu, orang-orang kafir Quraisy mengatakan na'am. Oh kalau begitu boleh. Ya, kalau hartanya kamu serahkan ke kami siap, kami izinkan. Kami beri izin kamu keluar kota Madinah, keluar dari Mekah ke menuju Madinah. Lalu kemudian Suhaib mengatakan, fa inni qad ja'altu lakum mali. Baiklah, ini hartaku aku berikan kepada kalian semua. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu matre, ya. Materialistis sekali. Ya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini sampai terdengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kabar seorang Suhaib yang sudah kaya raya, semua kekayaannya diserahkan kepada orang kafir, asalkan dia diberikan kebebasan untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, dan mereka sepakat, ya, win-win solution, ya, luar biasa ya. Rasulullah memuji Suhaib, beliau mengatakan Robiha Suhaib, Robiha Suhaib. Semoga Suhaib beruntung, semoga Suhaib beruntung. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Suhaib, ya, seorang sahabat yang mulia yang merelakan seluruh hartanya. Jadi tauhid yang ada di dalam hati seorang Suhaib itu sangat kuat. Tidak mudah terperdaya dengan banyaknya harta. Ya. Sudah tertancap di dalam hatinya, bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa mengalahkan hawa nafsunya. Tidak terkalahkan oleh harta. Ya. Berbeda di zaman sekarang dengan lemahnya tauhid. Seseorang diancam hartanya diambil, goyah tauhidnya. Ya. Karena manusia itu sangat cinta dengan harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Ya. Ini adalah dua kisah sahabat yang sangat terkenal dan ditulis di dalam kitab-kitab sirah, ya, dan masih ada lagi kisah-kisah berikutnya. Dan tentu kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak, ya, dari dua orang ini. Yang satu sanggup untuk berpisah dengan keluarganya, yang satu lagi sanggup untuk merelakan semua aset kekayaannya. Ya, luar biasa. Ya. Sangat terbalik dengan keadaan kaum muslimin di zaman sekarang. Ya, kalau perlu mendapatkan harta,
mendapatkan gelar dengan segala cara. Iya kan? Banyak sekarang. Ya. Banyak. Ya, karena ingin dipanggil seorang sarjana, rela untuk membeli gelar dengan rupiah. Ya. Tidak ditempuh dengan kuliah, tapi dengan rupiah. Beli saja sekitar 6 juta. Ya. Sudah diingatkan, ya, saya sudah mengingatkan kepada gurunya untuk memberikan klarifikasi, minta maaf di meja ini, karena pernah berceramah di meja ini. Sampai sekarang nggak mau minta maaf. Dia sudah ngeprank beberapa masjid. Kalau memang betul-betul Ahlus Sunnah, gentleman, meminta maaf, memberikan klarifikasi. Sudah banyak masjid-masjid yang dia prank, sampai sekarang nggak mampu untuk meminta maaf. Ya, itu bukan laki-laki sejati, ya. Karena sampai sekarang belum memberikan klarifikasi. Jadi syarat taubat seseorang di hadapan umum, syaratnya gimana? Meminta maaf di depan umum. Itu adalah kaidah fikih. Kalau seseorang menipu sebuah instansi, minta maafnya ke instansi. Kalau menipu jamaah, gimana caranya? Ya meminta maaf. Taubatnya meminta maaf. Itu kaidah fikih seperti itu, dan itu harus dilakukan. Ya. Jadi harta itu sangat mudah, ya, mengotori hati seseorang, gelar dan seterusnya, ya. Bahkan saya punya yayasan, sampai saat ini orangnya juga nggak mau tobat. Diambil sertifikat yayasan senilai 3,5 miliar lebih, mengajak seluruh dunia untuk mendukung proyek membangun rumah ibadah. Uangnya dari hasil mencuri sertifikat yayasan kami. Dan ini bukan ghibah, ini nahi mungkar. Karena mereka melakukan